Selamat datang siswa kelas 11 ya. Pada kali ini kita akan lanjutkan materi ke bab 3 yaitu tentang matriks ya. Materi ini adalah kelanjutan dari sistem persamaan linear atau juga dan lainnya. Materi ini tidak sulit ya, tapi termasuk materi yang mudah. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa dalam materi ini adalah tentang menjelaskan matriks, kesamaan matriks, dan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transpos. Kemudian menganalisis sifat-sifat determinan, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan determinan dan inverse matrix ya. Nah, adapun diagram alir dari materi ini ya, ini materi dasarnya adalah sistem persamaan linear, kemudian matriks dari masalah autentik. Nah, dari matriks ini ada unsur-unsur matriksnya, yaitu ada entry baris, entry kolom, ada determinan, kemudian ke inverse matriks. Dari matriks ini juga ada operasinya, ya. Ada jenis matriksnya, ada relasinya atau persamaan matriksnya. Nanti ada matriks kofaktor nanti untuk mencari inverse. Kemudian dari operasi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transpos. Ya. Ini tidak ada pembagian matriksnya. Kemudian dari jenis matriks ada matriks kolom, baris, persegi panjang, persegi, segitiga, diagonal. Nah, untuk mulai memasuki materi matriks, mari kita baca dulu sepintas tentang ini ya. Ini kamu disuruh perhatikan susunan benda di tiranmu. Sebagai contoh, susunan buku di meja, susunan buku di lemari, posisi siswa berbaris di lapangan, susunan keramik, lantai, dan lain-lain. Oh, ini ada foto keramik ya, berupa petak-petak ya. Apa sih hubungannya dengan matriksnya? Nah, ini dicontohkan harga karcis ya. Anak-anak itu 5.000 untuk hari Minggu atau hari libur, hari biasa 3.000. Dewasa itu 15.000, hari biasa 10.000. Nah, data tersebut dapat disajikan kembali tanpa harus di dalam tabel seperti berikut. Nah, bentuk penulisan tersebut menunjukkan terdapat 2 baris dan 2 kolom. Nah, ini adalah contoh penulisan matriksnya. Nah, ini barisnya, sini ada 2 baris ya. Baris pertama itu 5.000, 3.000, baris kedua 15.000 dan mana di tempat nulisnya nih, ntar ya. Oh, ada ya. Ada ternyata. Oke, di sini dikatakan dia terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Nah, maksud baris itulah ke samping ya. Ini baris pertama 5.000, 3.000, baris kedua 15.000, 10.000. Kemudian kolom pertama 5.000, 15.000, kolom kedua 3.000, 10.000. Demikian juga untuk masalah 3.1 ya, ini disajikan dalam bentuk matriks. Nah, ini terdiri dari 3 baris dan terdiri dari 3 kolom. Kegiatan 3.1 silakan nanti dicoba secara mandiri ya. Kita lanjut ke definisi 3.1 ya. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom ya, seperti tadi ya. Kemudian dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Nanti kita lebih sering gunakan kurung siku ya. Kemudian masalah 3.2 silakan nanti dibaca tersendiri. Nah, ini penyelesaian dari masalah 3.2 ya. Nah, matriks itu disimbolkan ini nanti dinamai dengan huruf kapital A, ini namanya matriks A, atau bisa juga huruf B, huruf C, dan lain sebagainya. Kemudian dibatasi oleh kurung kotak ini ya, nanti kurung siku, kita lebih sering menggunakan kurung siku. Yang ke samping ini namanya baris, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Dan ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga.
Nah, satu ini namanya elemen matriks atau entry ya. Nah, penamaannya dia sering menggunakan bentuk AIJ ini. Nah, AIJ ya. Saya zoom ya. Nah, lebih menggunakan AIJ. I ini menyatakan baris, J menyatakan kolom. Nah, A ini sebagai entry-entry-nya, A kecil ini ya. A besar ini sebagai nama matriksnya. Anggotanya ini ada 10, 20, 14 dan sebagainya. Itu dengan A kecil. A, I, J, I ini menyatakan baris, J itu menyatakan kolom. Misalnya, A11 berarti entry atau elemen pada baris 1 kolom 1. Baris 1, ini baris 1, ini kolom 1, jadi nilainya adalah 10. Kemudian misalnya A21 berarti baris kedua kolom ke-1. Ini baris kedua kolom ke-1 yaitu anggotanya adalah 18. Atau contoh lagi 1. A32 berarti entry atau elemen baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua yaitu 6. Yaitu dalam menamai matriks ya. Kemudian, nah ini dalam penulisannya nanti bisa kamu baca. Oh ya, ada juga istilah nanti ordo atau ukuran matriks yang dinyatakan dengan ini ya. Ini 3 kali 3 ini ya. Mana di zoom ya? Nah, ini 3 kali 3 ini. Ini menyatakan ukuran matriks atau ordonya. Yaitu ordonya adalah 3 kali 3. 3 baris, 3 kolom. Seperti misalnya kamu menyatakan sebuah foto ukurannya 3 kali 4. Itu misalnya ya. Ini ukuran matriks adalah 3 kali 3. Karena banyak barisnya 3, banyak kolomnya juga 3. Kita lanjutkan ya. Oh, ini silakan dibaca ya di baris ke-1, baris kedua. Ordonya adalah M kali N. Ya, ini M kali N menyatakan ordo matriks A. Dengan M menyatakan banyak baris dan N banyak kolom. Sebenarnya ini materi ini mudah ya, kamu tinggal baca saja. Sudah bisa paham. Namun masalahnya adalah sering siswa itu malas membaca. Saya tidak tahu kenapa. Padahal materi ini sangat penting. Nanti sebagai dasar kamu menggunakan di perkuliahan. Nah, contoh 3.1 silahkan dibaca lagi ya. Nah, kemudian kita bahas ke jenis-jenis matriks ya. Jenis matriks ada matriks baris. Nah, matriks baris artinya matriks yang terdiri dari satu baris. Kolomnya bebas ya, 1 kali N. Misalnya T 1 kali 2. Ini satu baris ya ke samping. Kalau kolomnya ada 2. T 1 kali 4. Berarti terdiri satu baris, 4 kolom. Kolomnya 22, 19, 14, 15 ya. Kemudian matriks kolom. Matriks kolom ya bersama dengan pengertian dari matriks baris itu terdiri dari satu kolom ya. Kemudian matriks persegi panjang ya, bentuknya persegi panjang. Jadi ukuran banyak baris dan banyak kolomnya tidak sama. Kemudian ada matriks persegi, jadi banyak kolom maupun banyak barisnya itu jumlahnya sama atau banyaknya sama. Itu dinamakan matriks persegi. Seperti ini ya, ini 2 kali 2. Atau yang ini di matriks 4 kali 4. Di barisnya 4, 1, 2, 3, 4. Kolomnya juga 4. Ini diagonal utama ya. Kalau dalam matriks persegi, itu ada istilahnya diagonal utama yang ini. Dan yang lagi satu itu namanya diagonal samping. Kalau yang di matriks T 2 kali 2 ini diagonal utamanya ini 4, 6, dan 19. Kemudian ada matriks segitiga. Matriks segitiga itu adalah matriks yang di bawah diagonal ini, diagonal utamanya adalah 0. Ini namanya matriks segitiga atas ya, karena segitiganya ada di atas. Atau juga yang ini matriks segitiga bawah, segitiganya ada di bawah. Di atas nilainya 0.
Kemudian matriks diagonal, yaitu matriks yang hanya mempunyai nilai di diagonalnya. Selain diagonalnya, itu entry-nya atau elemennya adalah 0, seperti matriks A dan B. Ya. Kemudian, ini contohnya juga. Kemudian matriks identitas. Ya. Matriks identitas, nah ini contohnya. Dia adalah matriks persegi yang komponennya atau elemennya diagonal utamanya 1, selain diagonal utama 0. Ya, seperti contoh ini matriks persegi ukuran 2 kali 2. Ini diagonal utamanya elemennya 1, sisanya 0. Mungkin juga dengan I 3 kali 3, yaitu jenis-jenis matriks. Matriks 0 yang mudah ya, ini semua komponennya 0. Nah, itu tentang jenis-jenis matriks ya. Nanti silahkan dibaca lagi. Ini mudah sekali. Kamu tinggal baca dan dipahami, diresapi ya. Jangan hanya bersantai-santai saja di rumah, sedangkan masa depanmu itu tergantung dari apa yang kamu lakukan sekarang. Itu ya. Kemudian lanjut ke kesamaan dua matriks. Ya namanya kesamaan atau sama ya. Matriks dikatakan sama apabila dia anggota yang seletak sama. Ini 3 sama dengan 3, 5 sama dengan 5, 7 dengan 7, 9 dengan 9. Ini matriks yang sama. Yang B sama mana? Akar 9, 3. Ini 4 sama 1, 5. Ini 7, 3 kuadrat juga 9. Jadi ini adalah matriks yang sama. Namun dalam penerapan soalnya tidak demikian ya. Ini ya, matriks A dan B dikatakan sama, A sama dengan B jika dan hanya jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Nah, ini kan ordonya sama ya. Ini ordonya 2 kali 2, ini ordonya 3 kali 3. Setiap entry yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Jadi kalau yang letaknya sama, kayak ini 4, letaknya sama dengan 4, nilainya sama. Itu kesamaan matriks ya. Nah, contoh dalam penerapan soal ya. Oh, ini ada P transpose ya? Belum ya? Tadi di mana ada transpose ya? Nah, mana dijelaskan tadi di sini ya? Mana nih? Ya, di soal sudah contoh transpose, sedangkan di sini belum dijelaskan. Oke, sekalian saya jelaskan dari sini ya. Tentukan nilai A, B, C, dan D yang memenuhi matriks. Nah, ini P pangkat T, ini artinya ada transpose dari P. Ya. P pangkat T berarti transpose dari P. Nah, disuruh mencari nilai komponennya ini. Transpose itu adalah mengubah susunan matriksnya. Dari baris ditulis menjadi kolom. Atau juga sebaliknya, kolom ditulis menjadi baris. Sebagai contoh ya, matriks P ini baris pertama adalah 2A-4 dan 3B. Ini kan baris ya. Nah, sekarang baris ini menjadi kolom pertama. Nih, 2-4 sama 3B. Kemudian baris kedua D tambah 2A dan 2C. Baris ini menjadi kolom kedua. Ini baris kedua menjadi kolom kedua, yaitu D plus 2A dan 2C. Kemudian 4, 7 ini baris ketiga. Di transposnya dia menjadi kolom ketiga. 4, 7. Nah, kemudian memanfaatkan persamaan ini, transpos P sama dengan Q ya. Nah, ini transpos P sama dengan Q, sehingga ditulis P-nya sudah ditranspos ya. Nah, dari definisinya, ordonya sama. Ya, ordonya sama, yaitu ini barisnya 2, kolomnya 3. Jadi 2 kali 3. Kemudian entry yang seletak itu sama. Nah, ini dibuat yang 3B, mana 3B? Nah, 3B ini letaknya adalah di baris kedua kolom pertama. Akan sama dengan di sini yang letaknya di baris kedua kolom pertama, yaitu 3. Sehingga 3B sama dengan 3. Ini 3 dibagi 3 menjadi 1. Jadi B sama dengan 1. Kemudian C diambil dari 2C ini ya. 2C seletak dengan 6.
Jadi 2C sama dengan 6. 6 dibagi 2, 3. B1C, 3. Kemudian dia mencari A dari 2A kurang 4. 2A kurang 4 itu seletak dengan B kurang 5. Sehingga, nah di mana dapat min 4? B itu adalah 1 ya. Jadi 1 dikurang 5, min 4. Sehingga 2A min 4 sama dengan min 4. Pindahkan min 4 tambah 4 jadi 0. 2 bagi 0 ya 0. Sehingga A-nya adalah 0. Kemudian mencari D. Mana letak D tadi? Ini letak D di baris kedua, kolom kedua. D tambah 2A sama dengan 3A kurang C. Nah, karena A-nya 0, berarti ini 2 kali 0 kan 0 ya. Jadi D sama dengan 3 kali 0 kurang C. Jadi min C. C-nya berapa? C-nya 3. Sehingga D-nya adalah min 3. Jadi diambil dari sini ya, D tambah 2A sama dengan 3A kurang C. Kalau kamu kurang jelas, ditulisnya. Ditulis. Ketemulah hasilnya A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 3, dan D sama dengan min 3. Nah, itulah tentang definisi matriks di awal ya, tentang jenis-jenis matriks, apa itu matriks, kolom, baris, kemudian ordo matriks, jenis-jenis matriks, dan kesamaan matriks. Oke, itu untuk video pertama ya. Jika kamu ada pertanyaan, silahkan tanya saya langsung. Kalau bingung, silahkan dibaca lagi dan tanya saya langsung. Sekian untuk video yang pertama ya. Terima kasih.